Kami menghimbau untuk seluruh jamaah yang ada di masjid untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Bambang Ahmad Wafi BA MPDI dengan tema kita hari ini syahadat kedua, kajian kitab Al-Usul As-Salasa. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid Komplek Roja Darussalam Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut Bukit Kecil Palembang. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab untuk seluruh para pendengar kajian hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar. Mari kita simak apa yang akan disampaikan dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wafiril hibati wal ataya wa ghafiril dhunubi wal khataya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pendengar setia Radio Roja Darussalam dan Sriwijaya Mengaji yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, yang mana kajian kita mengambil kitab Al-Usulul Thalathah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, yang mana kita sampai pada perkataan beliau halaman ke-74. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala. Adapun dalil syahadat yang kedua, yakni syahadat bahwasanya, persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, itu dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh dan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, dari diri-diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum,
besar perkara atasnya apa yang mengganggu kalian, apa yang membebani kalian. Harisun alaikum, antusias terhadap kalian, antusias mengharapkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman dia maha lembut lagi maha penyayang. Kok maha ya? Terhadap orang beriman dia lembut dan penyayang, karena ini adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian. Apa maksudnya? Firman Allah Subhanahu wa taala min anfusikum, dari diri kalian sendiri, maksudnya ay min jinsikum, dari jenis kalian, dari kalangan manusia. Bal huwa min bainikum aidan, bahkan dia termasuk dari kalangan kalian juga, suku kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang telah mengutus ke dalam orang-orang yang buta seorang rasul dari kalangan kalian, yatlu alaihim, yang mana rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah dan hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sedangkan dahulu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ini dalil bahwasanya rasul itu dari kalangan manusia, ya, dari kalangan manusia. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksudnya ay yashukku alaihi ma syaqqa alaikum, menjadi berat dirasakan oleh Rasul apa yang berat dirasakan oleh umatnya. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum maksudnya apa? Ay ala manfaatikum wa daf'id darri ankum. Antusias terhadap kalian maksudnya antusias untuk mendatangkan manfaat kepada kalian dan menolak kemudaratan dari menimpa kalian. Bil mu'minina raufur rahim maksudnya ay dzu rafatin wa rahmatin bil mu'minin, memiliki kelembutan dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Wa khassal mu'minina bidzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam ma'murun bi jihadil kuffari wal munafiqin wal ghilzati alaihim. Dikhususkan ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lembut dan penyayang kepada orang yang beriman. Dikhususkan orang yang beriman karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan keras kepada mereka. Jadi kelembutan Nabi kepada orang yang beriman, kepada orang kafir musyrik Nabi keras. Wa hadhihi al-awsafu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadullu ala annahu Rasulullah haqqan kama dalla ala dhalika qauluhu ta'ala. Sifat untuk Rasulullah ini yang dia antusias untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat bagi umatnya, terasa berat penderitaan umatnya dirasakan oleh dirinya, dia memiliki sifat lembut kepada orang yang beriman, penyayang kepada orang yang beriman. Sifat yang Allah beritakan di Al-Quran ini menunjukkan bahwasanya dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat Al-Quran, oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Fat ayat ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini dalil dari Al-Quran. Jadi ini dalil persaksian kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dalilnya ini.
Quran surah Al-Fath ayat 29. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Nah, ini dalil bahwasanya Nabi SAW adalah Rasulullah, dan persaksian kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibangun di atas dalil, bukan ikut-ikutan saja. Kita tahu dalilnya. Ini makna yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Muhammad adalah Rasulullah banyak sekali, ya. Kemudian kita melanjutkan perkataan muallif di sini. Syekh yaqul wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, makna aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka maknanya adalah yang pertama, ketika kita bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka bermakna ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Ini maknanya. Di sini muallif di sini mengatakan maknanya. Ada yang mengatakan ini bagian dari konsekuensi rukun dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Syekh di sini menyebutkan maknanya. Berarti kalau kita mengakui asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita bermakna apa? Yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan makna syahadat anna Muhammad Rasulullah huwal iqraru bil lisani wal imani bil qalbi bi anna Muhammad bin Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Rasulullah azza wa jalla ila jami'il khalqi minal jinni wal insi. Ya. Makna lafaznya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya ucapan dengan lisan, diimani dengan hati, bahwasanya Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi, maksudnya orang Quraisy, Al-Hashimi, maksudnya dari Bani Hashim, adalah Rasulullah, utusan Allah Azza wa Jal ila jami'il khalqi minal jinni wal ins, kepada seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, menyembahku, mentauhidkanku. Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56. Dan berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wala ibadatallah ta'ala illa an tariqil wahyi alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada bentuk peribadatan kepada Allah kecuali dari jalan wahyu yang telah diturunkan
kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, menurunkan pembeda, menurunkan Al-Quran. Karena Al-Furqan adalah nama lain dari Al-Quran. Al-Quran disebut Al-Furqan, pembeda. Kenapa? Karena Al-Quran membedakan antara yang haq dan yang batil. Al-Quran disebut Az-Zikr, peringatan. Karena Al-Quran berisi zikir-zikir, peringatan-peringatan. Ya, jadi berapa macam nama-nama Al-Quran. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, pembeda, ala abdihi, kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamin nadhira, agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Nah, ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasul diutus untuk seluruh alam, ya, dari kalangan jin dan manusia, jami'ats tsaqalain, ya, dari dua jenis bangsa. Nah, lihat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa muqtada hadhihi syahadah an tusaddiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhbar wa an tamtathila amrahu fima amar wa an tajtaniba ma anhu naha wa zajar wa an la ta'budallaha illa bima syara'. Dan konsekuensi, nah, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini konsekuensinya. Konsekuensi syahadat kedua, syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah engkau membenarkan kabar berita. Ini tadi ya, sama sepertinya, intinya sama. Ya, saya nggak akan ulang, nanti sekalian salah catat. Sama. Jadi yang pertama kita urutkan sesuai dengan urutan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Dia mengatakan makna syahadat. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan itu konsekuensi syahadat. Berarti ketika kita syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maknanya atau konsekuensinya apa? Yang pertama, ta'atuhu fi ma amar. Mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita untuk mentaatinya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Sehingga konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengikrarkan syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi enggak mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cacat syahadat kita. Cacat syahadat kita. Contoh misalnya, contoh kasus. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita berkata yang buruk-buruk. Bukan melarang, ini kan perintah. Contoh Nabi SAW memerintahkan kita untuk berkata yang baik-baik. Maka kalau kita jujur, benar-benar bersaksi bahwasanya asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat yang kedua, maka kita akan berkata yang baik-baik. Kenapa? Karena Nabi perintahkan berkata yang baik-baik. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Bukan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan
aw liyasmut. Maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik atau diam. Ini perintah Nabi SAW. Maka ketika kita syahadat yang kedua, kita mesti mentaati perintah Nabi. Enggak taat, cacat syahadat kita. Nah, dari sini makanya ikhwatul iman, orang yang bertauhid ya, dan juga dia mentaati Nabi SAW, karena konsekuensi tauhid juga mentaati Nabi SAW, maka akan membuahkan akhlak. Dia mentaati Nabi. Nabi perintahkan bicara yang baik-baik, maka dia akan berbicara yang baik-baik. Dia memperbagus gerakan sholatnya. Yang dahulu dia belajar sholat sebagaimana dia dapati di masyarakatnya. Kemudian dia bersaksi sangat syahadat yang kedua. Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Maka dia mentaati Nabi SAW, mempelajari bagaimana Nabi salat dan menerapkannya. Ini termasuk kejujuran syahadatnya. Jadi satu poin ini saja ketika kita fahami, maka akan banyak merubah sikap kita, akan banyak membuahkan akhlak bagi kita. Kenapa tidak? Ketika kita misalnya benci dengan teman kita, misalnya kita punya musuh nih, sudah musuhan, bahasa Palembangnya boesan, ya, nah boesanan, terus dia datang ke rumah, ngetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita buka, kita suruh masuk misalnya, ya, apa kira-kira yang kita bilang? Gak bakal kita mengusirnya, gak bakal kita bilang, ngapain datang-datang, sana pergi, saya nggak mau lagi ngelihat wajahmu misalnya. Gak bakal bilang kayak gitu. Kenapa? Karena dia tahu Nabi pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka dia taati Nabi, muliakan tamunya. Ketika dia muliakan tamunya, padahal musuhan nih, tapi statusnya tamu. Karena statusnya tamu, dia harus muliakan. Setelah muliakan, apa yang terjadi? Damai, baik. Maka Allah firman, bainahu adawatun fa innahu waliyun hamim. Ya, di antaranya Allah berfirman seperti itu, yang dia sebelumnya di antara mereka ada permusuhan, maka dia menjadi waliyun hamim, ya, pelindung yang saling berkasih sayang. Ya, ini di antaranya, maka akan membuahkan akhlak. Tapi ketika orang yang enggak berilmu, enggak benar syahadatnya, yang kedua, ada musuhnya ke rumah, dilayani, dimuliakan, disuguhkan makanan, ngobrolnya sopan, dikatain apa? Bodoh, musuh kok, itu kan musuhmu, itu kan menyakitimu, kenapa kamu kok menghinakan diri di hadapannya? Bukan menghinakan diri, ikhwatul iman, ini buah akhlak, buah mengikuti perintah Nabi SAW, buah dari syahadat yang kedua, buah dari syahadat yang kedua. Kemudian kita melakukan mentaati perintah Nabi SAW juga dikuatkan oleh perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, Muhammad SAW. Ngapain ngikutin kamu? Ngikutin Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sampai ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
mutlaknya kita masuk surga atau tidak, itu dikaitkan dengan ketaatan kita kepada syahadat kedua yang kita ikrarkan. Itlak kemutlakan kita masuk surga itu terkait dengan syahadat kedua yang kita ucapkan, syahadu anna Muhammad Rasulullah, terkait dengan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau orang mau taat sama Nabi, mau masuk surga nggak taat sama Nabi, itu omong kosong. Karena masuk surga itu dikaitkan dengan ketaatan kepada Nabi SAW. Kok bisa? Iya. Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku dia akan masuk surga kecuali yang menolak. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang menolak masuk surga wahai Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang mentaatiku dia akan masuk surga, siapa saja yang memaksiatiku dialah yang menolak masuk surga. Jadi kemutlakan masuk surga itu terkait erat dengan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka barang siapa yang mengaku mencintai Nabi SAW, maka sudah barang tentu dia mentaati Nabi SAW. Kalau ada orang yang mengatakan saya mencintai Nabi, selawatnya ribuan kali misalnya, saking cintanya kepada Nabi SAW, tapi enggak mengikuti Nabi SAW, maka bohong cintanya. Bohong. Karena konsekuensi cinta adalah ketaatan kepada yang dicintai. Imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, dan para yang imam-imam lainnya telah mengatakan. Bahkan Imam Syafi'i malah menekankan lagi di kitabnya, Diwan Imam Syafi'i, dalam sebuah syairnya. Beliau mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau sekiranya cinta kamu itu jujur, pasti kamu mentaatinya. Karena siapa yang mencinta akan mentaati siapa yang dicintai. Ini suatu keniscayaan. Siapa yang mencinta akan mentaati siapa yang dicintai. Seorang bapak mencintai anaknya, apa yang diminta anaknya dia ikuti. Seorang suami mencintai istrinya, apa yang diminta istrinya dia ikuti. Seorang suami mencintai seorang istri yang mencintai suaminya, apa perintah suaminya dia taat. Ya. Ketika hilang ketaatan, kita akan merasa seakan-akan hilang cinta pada dirinya. Ya, sudah konsekuensi keniscayaan. Itu yang pertama ya. Makna syahadat yang kedua, yang pertama. Makna pertama dari syahadat yang kedua. Atau konsekuensi yang pertama dari syahadat yang kedua. Konsekuensi atau makna yang kedua dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa bisa kita masuk konsekuensinya seperti itu, membenarkan? Karena faman kadzdzaba syai'an atau faman kadzdzaba syai'an qad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam li syahwatin aw lahwin faqad kadzdzaba Allah wa rasulahu. Karena barang siapa yang mendustakan sesuatu pun yang benar datangnya dari Nabi SAW, dia dustakan karena syahwat, hawa nafsunya, atau karena main-main saja,
dia dustakan, dia nggak percaya, maka sejatinya dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Nabi SAW ma'sumun anil khoto'i, terjaga dari kesalahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dalam qiraat yang lainnya, "Wan najmi idza hawi ma dhalla sahibukum wa ma ghawi wa ma yantiqu 'anil hawi in huwa illa wahyun yuhi." Tidak ada itu kami gunanya dan dibaca imalah. Jadi ada berapa qiraat? Wahyun yuha, itu qiraah Hafs an Asim. Qiraah yang lainnya wahyun yuhi, dibaca nabar, bukan dibaca idgham bi gunnah. Sekaligus sedikit memberikan wawasan tentang qiraat. Demi bintang, wan najmi idza hawi, ketika dia beredar peredarannya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sahabatmu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyimpang dan tidaklah tersesat, dan tidaklah menyimpang. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah dia berbicara dari keinginan dirinya, dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan perkataannya itu berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran lisan Nabi Muhammad SAW. Loh, kita dustakan, nah ini berarti dia mendustakan Allah, ya, dan mendustakan persaksiannya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kalau kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti kita membenarkannya. Kalau kita nggak membenarkannya, berarti kita nggak bersaksi dia utusan Allah, utusan selain Allah. Kalau utusan Allah, kita pasti membenarkan utusan Allah. Karena konsekuensi utusan itu nggak boleh kita dustakan. Maka Muhammad SAW, Muhammadun asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, di antaranya lafal, di antara lafalnya lafal syahadat yang kedua, atau asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad abduhu wa rasuluh, abduhu hambanya, maksudnya apa? Dia hamba, abdun la yu'bad, karena dia hamba dia nggak boleh disembah. Wa rasuluhu, dan dia seorang rasul, la yukadzab, kalau dia rasul berarti nggak boleh didustakan. Itu konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarangnya dan diperingatinya. Meninggalkan apa yang dilarangnya dan diperingatinya, peringati Nabi SAW. Dan dimulai dari dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Kemudian kita meninggalkan yang Nabi larang. Nabi larang paling besar adalah kesyirikan, ya. Kemudian kita meninggalkan al-kabair, dosa-dosa besar. Wal mubiqat, dan meninggalkan perkara-perkara yang membinasakan. Urutan dosa itu paling besar syirik, kemudian kabair, dosa besar, kemudian al-mubiqat yang membinasakan, perkara-perkara yang membinasakan. Kemudian wantihaan bis-saghair dan al-makruhat. Kemudian kita
meninggalkan yang dosa-dosa kecil dan juga perkara-perkara yang dimakruhkan. Ini ya. Dan ini ikhwatul iman, misalnya kita beri contoh. Kalau ada orang misalnya yang dia suka berbohong, itu ada nggak kaitannya dengan syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Ada. Apa kaitannya? Dia bersaksi asyhadu anna Muhammad Rasulullah dengan dia bohong. Apa sih kaitannya? Kalau dia berbohong, dia suka bohong, ya, berarti cacat syahadatnya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa hubungannya antara bohong dengan syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Apa hubungannya? Bohong itu dilarang oleh Nabi SAW. Dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Hati-hati, jangan sekali-kali kalian bohong, karena bohong akan menggiring kepada dosa dan dosa akan menggiring kepada neraka. Wa innar rajula la yakdhiba wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Akan ada orang yang berdusta dan dia akan senantiasa membiasakan kedustaannya, berani dengan dustanya sampai dia disebut oleh Allah sebagai seorang pendusta, dicatat oleh Allah sebagai sang pendusta. Ya, ini benar-benar larangan Allah. Konsekuensinya asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang Nabi larang dan Nabi peringati. Ini Nabi peringati dan Nabi larang. Iyyakum, hati-hati kalian. Wal kadhiba, dari bohong. Dan jangan bohong, diperingati dan Nabi larang. Dia suka bohong, cacat syahadat keduanya. Kenapa? Karena dia enggak meninggalkan apa yang Nabi larang. Ya. Kalau demikian Ustaz, berarti dalam sekali makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya, makna dalam. Maka dua kalimat syahadat itu aja kalau kita dalami luar biasa dalamnya. Dan makna dua kalimat syahadat bisa membuahkan tauhid yang luar biasa dan bisa membuahkan akhlak yang luar biasa. Orang menguasai dua ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mulia dia. Dan bahkan dia jadi ahli surga. Dan dia jadi ulama. Konsekuensi telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu tentang konsekuensi rukun dari syarat dari asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang kita pelajari asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lihat, ketika kita mentaati perintah Nabi, Nabi perintahkan salat, kita salat. Nabi bilang salatnya gimana? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Berarti salat kita bagus, sesuai sunnah. Menjadi orang berilmu. Kemudian kita sedekah. Gimana sedekah? Ternyata Nabi ajarkan sedekah. Akhirnya kita berilmu untuk sedekah. Ketika kita mau haji, Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara haji kalian. Kita ngikutin Nabi, berilmu tentang haji. Ikutin Nabi aja dan luar biasa ilmunya. Membenarkan kabar berita dari Nabi luar biasa, semangat motivasi ibadahnya. Saya belum kasih contoh ya membenarkan berita Nabi SAW. Contoh membenarkan berita Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bersabda misalnya, man qara'al Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin dau'uhu mithlu dau'is syams. Barang siapa membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota dari cahaya yang sinarnya dari sinar matahari, seperti sinar matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la yaqumu lahumad dunya, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan baju kewibawaan yang harga dunia enggak bisa menandinginya.
Fayaqulani, sehingga kedua orang tua tersebut bertanya-tanya, bima qusina hadhi, kenapa kami dipakaikan semua ini? Fayuqal, dijawab, bi akhdhi waladikum al-Qur'an, karena anakmu telah mengambil mempelajari Al-Quran. Kita membenarkan kabar berita ini dari Nabi SAW, gak akan protes. Masa kita yang baca Quran orang tua yang dapat pahalanya? Gak bakal protes. Tapi apa? Termotivasi. Kenapa? Dengan ibadah saya ini, dengan semangat saya baca Quran, dengan semangat saya mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, ini dapat membantu kedua orang tua saya, dapat mengangkat derajat kedua orang tua saya, dapat menyebabkan saya berkumpul dengan orang tua saya di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kemuliaan. Maka tambah semangat. Tidak ada main matematika. Tak mungkin kita yang susah payah dia kok dapat mahkota. Enggak ada. Karena kita percaya dengan kabar berita dari Nabi SAW. Ini motivasinya. Kemudian yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara', mengibadahi Allah sesuai syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi syahadat yang kedua. Syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya adalah yang keempat, mengibadahi Allah sesuai syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ilmu usul mengatakan al-aslu fil ibadati al-hadhr atau at-tahrim atau haram. Asal dari ibadah itu adalah haram atau dilarang. Tidak boleh kita ibadah asalnya sampai ada dalil yang memerintahkannya. Tuh, itu asal ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Salat dilarang nggak? Bingung kan? Enggak, Ustaz. Ya salat apa dulu? Kan saya umum bilang salat. Salat ibadah bukan? Ibadah. Berarti asalnya ibadah terlarang sampai ada dalil memerintahkan. Salat apa dulu, Ustaz? Salat ketika matahari tenggelam. Boleh enggak? Nah, boleh enggak? Diam semua, bingung. Sekarang pernah nggak dapat dalil sholat ketika matahari tenggelam? Enggak, berarti nggak boleh. Sudah simpel. Kenapa? Karena ilmu usul asal ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang membolehkannya. Sudah. Ya nggak boleh. Nanti protes. Ini aliran apa? Sholat kok dilarang? Bukan masalah sholat yang dilarang. Salat ibadah bukan? Ibadah. Kalau ibadah butuh dalil, nggak ada dalil terlarang. Ya. Baca Quran terlarang nggak? Ya susah jawabnya. Ya enggak lah, bahkan diperintahkan. Kan jelas, kalian tahu kan dalilnya. Kalau tadi salat yang ketika matahari terbit, matahari mau tenggelam, ya nggak ada dalilnya. Tapi kalau baca Quran umum mutlak, ya boleh, terlarang, bukan terlarang, malah diperintahkan. Ya, perintahkan. Tapi bisa jadi terlarang kalau tempatnya salah. Baca Quran sambil jongkok di kamar mandi misalnya, nggak boleh. Ada yang protes nggak kira-kira? Orang ini aliran apa nih kok baca Quran dilarang? Wah, sesat. Sama lah kayak perkara-perkara bid'ah. Ketika dilarang, orang baca Quran kok dilarang? Bukan baca Qurannya yang dilarang, tempatnya. Ya, tempatnya yang dilarang. Dan waktu tata caranya yang terlarang. Karena tata cara ibadah butuh dalil. Kecuali kalau itu bukan ibadah. Kalau itu bukan ibadah, ya sudah, perkara mubah, ritual adat biasa, ya nggak masalah. Tapi ketika diyakini ibadah, maka butuh dalil. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya keumuman ayat tadi mengikuti Nabi SAW, dan dalilnya sabda Nabi SAW, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahu Bukhari wa Muslimun. Barang siapa membuat-buat perkara baru dalam agama ini yang gak ada contohnya dari kami, maka perkara itu tersebut tertolak. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin di Muslimin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam riwayat Imam Muslim, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, maka nggak boleh. Terus bagaimana kita tahu ini ibadah yang diperintahkan atau enggak? Makanya kita belajar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya, mengibadai Allah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi yang keempat. Sehingga kita bisa lihat, misalnya ada contoh lagi saking dalam perkara ini, mungkin kita akan bilang, kenapa sih nggak boleh? Kan ini kan baik. Ini kan baik, misalnya kita buat ibadah-ibadah baru, ini kan baik. Di zaman Nabi nggak ada, ya zaman Nabi nggak ada karena Nabi nggak kepikiran. Misalnya, sekarang kan kita perkembangan zaman, kita buat ibadah seperti ini kan baik, kenapa nggak dilarang? Nah, jawabnya gimana? Ya jawab aja dan perkataan Imam Malik. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama dan dia anggap baik, maka dia sungguh telah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Di anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Yang namanya sempurna sudah itulah, nggak butuh ditambah, nggak butuh dikurang. Kalau masih butuh dikurang-kurangi, berarti masih butuh disempurnakan. Kalau masih butuh ditambah-tambah, berarti masih butuh disempurnakan. Yang namanya sempurna nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangi, kan? Plak itulah. Nah, ketika Allah telah katakan agama yang dibawa Nabi ini sempurna, berarti itulah agama Islam. Ketika kita kurangi, berarti kita menuduh agama Islam ini belum sempurna, sehingga kita perlu sempurnakan dengan menguranginya. Berarti Nabi khianat, bawa risalah berlebihan, kayak gitu. Kalau kita tambah, berarti kita nganggap agama ini belum sempurna, karena masih harus ditambah. Dan dengan perbuatan tersebut, berarti sudah tersirat maupun tersurat, disadari atau tidak disadari, kita menuduh Nabi khianat karena kurang menyampaikan risalah. Itu bahaya bid'ah itu di situ, ikhwatal iman. Bukan bahaya bid'ah sekedar ini tidak apa-apa sih, apa ruginya? Toh paling habis uang berapa bahasa juga buat ibadah ini, nggak ada butuh keluar uang kok. Cuman buat ini apa sih ruginya? Bukan di situ masalahnya. Masalah perbuatan itu adalah tuduhan Nabi khianat. Ini masalahnya. Kadang-kadang orang nggak biasa-biasa aja perkara itu karena nggak tahu bahayanya itu. Ya, bahkan pernah ada seorang hamba, dia ingin miqat penduduk Madinah, karena Imam Malik itu Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Penduduk Madinah bertanya kepada Imam Malik, dia bagaimana pendapat Imam Malik ketika dia mau ngambil miqat itu di kota Madinah, kalau mau haji atau umroh.
Mikotnya sebenarnya di mana? Di Zulhulaifah atau di Bir Ali. Nama daerahnya Zulhulaifah, nama tempatnya Bir Ali. Kenapa dikenal dengan Bir Ali? Karena itu ada sumurnya Ali. Ali namanya, seorang pengusaha, seorang penguasa besar yang kaya raya, sedekah air di situ. Situ kurang air, dia bangun sumur-sumur, akhirnya ada air dia sedekahkan. Makanya disebut Bir Ali. Ya. Sumurnya Ali. Nama tempatnya Zulhulaifah. Hadis Nabi dikatakan Zulhulaifah. Zulhulaifah disitulah mikotnya. Zulhulaifah paling cuma berapa jaraknya dekat di luar kota Madinah. Kalau dikira-kira kalau kita kota Palembang nih, dari Madinah ke Zulhulaifah kira-kira dari Palembang ke Pangkalan Balai lah. Ya, tidak pula jauh. Ya, atau kalau dari sini ke ini paling ke Indralaya, atau tidak sampai malah. Paling ke Indralaya, di sini ke Indralaya paling dekat. Jadi di luar kota Madinah. Dia mau mikotnya tanggung di Madinah aja dari rumah sekalian kan? Itu dilarang sama Malik. Apa? Ketika dilarang dia protes. Ya Imam, ma azidu ila amyal. Aku enggak nambah kecuali berapa mil saja katanya. Apa jawab Imam Malik? Apa yang lebih bahaya daripada kamu menganggap ibadahmu itu lebih baik daripada ibadah Nabi SAW? Nabi startnya di Zulhulaifah, antum manjang dikit di Madinah. Ngerasa lebih bagus ibadah ini daripada ibadah Nabi SAW. Fitnah mana lebih besar daripada fitnah itu? Bukankah Nabi adalah orang paling sempurna ibadahnya, panutan kita dalam ibadah kita? Ini bahaya tuh di situ. Tapi ini kan hasanah Ustaz misalnya. Ini kan baik Ustaz. Kan bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sesat. Maka ini benar perkataan Imam Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i semakna dengan itu, tapi jangan diputus. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Mahiyal mahmuda wa mahiyal madhmumah. Bid'ah itu ada dua, mahmuda dan madhmumah, yang terpuji dan yang tercela. Berarti ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Idza wafaqatis sunnah fahiya mahmudah wa in khalafatis sunnah fahiya madhmumah. Kalau bid'ah perkara baru ini, inovasi ini bersesuaian dengan sunnah, maka dia terpuji. Kalau dia perkara yang kita anggap baru ini enggak bersesuaian dengan sunnah, maka dia tercela. Itu perkataannya jelas. Sekarang di zaman Umar bin Khattab, salat tarawih berjamaah itu bid'ah atau bukan bid'ah? Bingung. Bid'ah. Maka Imam Umar bin Khattab mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, senikmat-nikmat bid'ah ini. Berarti ada bid'ah yang boleh. Buktinya Umar bin Khattab bilang senikmat-nikmat bid'ah ini. Iya makanya. Tapi standarnya apa? Kalau sesuai sunnah. Kisahnya di zaman Nabi SAW, sholat tarawih itu berjamaah 3 malam. Malam keempat Nabi tidak keluar lagi, sholat di rumah. Sahabat nunggu-nunggu sampai lama, akhirnya sholat sendiri di masjid. Akhirnya sholat tarawih sendiri-sendiri, di rumah, di masjid sendiri-sendiri. Zaman Abu Bakar masih sendiri-sendiri. Zaman Umar bin Khattab sendiri-sendiri. Lihat kok berantakan, kok enggak api ini, jelek banget ini, kok seakan-akan terpecah belah. Akhirnya disuruhlah sama Umar bin Khattab, seorang sahabat, untuk imam sholat berjamaah, sholat berjamaah. Kemudian setelah sholat berjamaah tertib, rapi, khusyuk, ya tenang, maka Umar bin Khattab mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Sekarang pertanyaan, berarti sholat tarawih berjamaah ada tidak contohnya? Ada, kan dulu Nabi pertamanya berjamaah. Nah, maka bid'ah ini sesuai dengan sunnah, maka dia baik. Ya, dan bid'ah yang dimaksud Umar bin Khattab adalah bid'ah dari sisi bahasa, itu perkara baru. Karena di zaman Umar bin Khattab ini baru. Zaman Abu Bakar kan nggak kayak gini. Zaman Umar bin Khattab dia perbaharui. Ini yang pertama. Jadi kalau baca nas jangan diputus. Kalau diputus rusak agama kita. Nanti kita baca Quran, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, sudah putus itu. Kita gara-gara itu tidak ada yang mau sholat lagi nanti, ya kan? Jadi putus sampai situ nggak mau sholat lagi. Tapi dilanjutkan, siapa sih yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun.
yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Maksudnya apa? Di tafsirnya dikatakan alladzina la yusalluna fi awqatiha, yaitu orang-orang yang enggak salat di waktu-waktunya. Ini dia yang celaka. Ya, bukan orang yang salat celaka, tapi orang yang salat tidak di waktunya, malas-malesan salatnya. Kenapa dia celaka? Karena malas-malesan salat adalah sifat munafik. Allah berfirman, fa idza qamu ila ssalati qamu kusala yura'unan nas. Ketika mereka hendak salat, mereka berdiri malas-malesan, mereka riak terhadap manusia. Ini sifat orang munafik. Ya. Makanya kalau orang yang suka molor-molor salatnya, ada unsur kemunafikan di dirinya. Makanya celaka dia. Ya. Allah taala alam. Sehingga ikhwan iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyimpulkan, maka kita bacakan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia mengatakan, wa muqtada hadhihi syahadatu an tusaddiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhbar wa an tamtathila amrahu fima amar wa an tajtaniba ma anhu naha wa zajar wa an la ta'budallaha illa bima syara'a. Konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini, engkau membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi, dan engkau tak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Engkau meninggalkan apa yang dilarangnya dan diperingatinya, dan engkau tidaklah menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyaratkan oleh Nabi. Sama kan? Wa muqtada hadhihi syahadatu aidan an la ta'taqida anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqan fir rububiyyati wa tasrifil kaun. Dan ditambah sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan termasuk konsekuensi syahadat ini juga bahwasanya ditambah jadi 5 ditambah sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, alla ta'taqida anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqan fir rububiyyati wa tasrifil kaun. Hendaklah kamu tidak meyakini bahwasanya Rasulullah memiliki hak dalam rububiyah dan merubah alam. Jangan ada keyakinan Nabi memiliki kemampuan untuk perkara rububiyah, penciptaan, penghidupan, matikan, dan merubah alam. Jangan ada keyakinan seperti itu. Ya. Au haqqan fil ibadah, atau hak dalam peribadatan. Tidak boleh diyakini. Jadi nggak boleh nyembah Nabi, nggak boleh berdoa kepada Nabi, ya. Nah, jadi kalau ada orang jemaah haji atau umroh datang ke kuburan Nabi SAW di Masjid Nabawi, kemudian ngangkat tangan berdoa kepada Nabi, berarti cacat syahadatnya. Alasannya apa? Mencintai Nabi, tapi justru memaksiati Nabi SAW karena kejahilan tadi. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam abdun la yu'badu wa rasulun la yukadzdzab. Nah, ini bahkan Nabi SAW adalah hamba yang enggak boleh disembah, rasul yang enggak boleh didustakan. Wala yamliku li nafsihi wala li ghairihi syai'an minan naf'i awid darr illa ma syaa Allah. Nabi tidak memiliki untuk dirinya ataupun untuk orang lain kemanfaatan atau kemudaratan. Ya. Kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaib." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidaklah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki perbendaharaan Allah, dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib, kata Nabi SAW. Wala aqulu lakum inni malak. Aku pun tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku adalah malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada aku. Jadi jangan ada keyakinan Nabi malaikat lah, Nabi bisa memiliki kemampuan ngasih manfaat nolak mudarat, gitu ya, enggak.
Karena Nabi SAW adalah hamba abdun ma'murun yattabi'u ma umira bihi, adalah hamba yang diperintahkan dan dia mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian kemudaratan ataupun petunjuk, enggak bisa. Qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Karena surah Al-Jin ya. Ayat ke-21 sampai 22, katakanlah sesungguhnya aku tidak ada yang bisa menolongku dari Allah seorang pun. Dan tidak ada aku mendapatkan tempat bersandar seorang pun dari Allah Subhanahu, berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra." Katakanlah, aku tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan ataupun kemudaratan illa ma syaa Allah, kecuali apa yang telah Allah tentukan, Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Kalau sekiranya aku mengetahui perkara gaib, maka aku akan banyak mendapatkan kebaikan dan tidak akan terkena bala keburukan, kata Nabi SAW. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan, pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Dari ini kita ketahui ketika kita bersaksi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita mengakui Nabi adalah utusan Allah, bukanlah Rabb yang boleh disembah. Dia hanyalah utusan Allah yang tidak kita dustakan dan kita ikuti. Kita ikuti perintahnya, kita jauhi larangannya, kita benarkan kabar berita darinya, dan kita mengibadahi Allah sesuai dengan apa yang diajarkannya. Ini konsekuensinya. Jadi kalau kita singkat ada 4M. Ini 4M. 5 ditambah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Konsekuensi 4. 5 ditambah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. 4 itu yang pertama, M yang pertama mentaati perintahnya, M yang kedua membenarkan kabar berita darinya, M yang ketiga meninggalkan apa yang dia larang dan dia peringati, M yang keempat mengibadahi Allah sesuai dengan syariatnya. Itu. Ditambah lagi kesempurnaannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang kelima adalah kalau kita membuat M juga, meyakini bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib dan tidak memiliki hak dalam perkara rububiyah dan ibadah. Kalau kita buat M juga ya, meyakini bahwasanya Nabi tidak memiliki hak sedikit pun dalam perkara rububiyah dan perkara ibadah ya, perkara rububiyah dan perkara ibadah. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan silakan. Alhamdulillah, kalau tidak ada yang ditanyakan, nggak ada ya. Naktafi bil qadar. Ada? Kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membenarkan, memperbaiki keislaman kita dan menjadikan kita jujur terhadap syahadat kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim أن يوفقنا إلى صراطه المستقيم وأن يجعلنا من عباده المتقين ذوي الأخلاق المحموبين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.